kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karpet Masjidku, inovator terdepan di bidang industri karpet masjid nomor 1 di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2018, kami telah berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi serta layanan yang ramah, gesit, dan profesional. Produk dan layanan kami mencakup karpet lokal maupun Turki. Kami selalu mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan dalam setiap produk dan layanan yang kami tawarkan. Dengan tim profesional yang berdedikasi dan inovatif, kami terus berkembang dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Visi kami adalah menjadi pemimpin pasar dalam industri di bidang karpet masjid. Kami berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, inovasi, keberlanjutan, dan kerjasama untuk mendatangkan ridho Allah SWT. Kami bangga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan terkemuka dan memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan mereka. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website kami di www.karpetmasjidkuofficial.com atau hubungi kami di 0813 9825 2131. Karpet Masjidku. Ramah, gesit, profesional. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua, seperti biasa, sebelum dimulai, saya mau minta izin responnya di kolom chat. Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Baik di handphonenya, atau di laptopnya, ataupun juga di device-nya Ayah Bunda semua? Boleh minta bantuannya untuk merespon, untuk memastikan jelas, alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Caca dan yang lain. Oh, ada si Fodas juga, Masya Allah. Terima kasih banyak yang sudah merespon. Semoga jawaban di kolom chat mewakili sahabat-sahabat yang lain yang mungkin belum sempat untuk merespon ya. Karena sudah jelas, Nuga izin buka dengan salam, tentunya salam penuh doa, penuh pengharapan untuk kita semua malam hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Tak henti-hentinya Nuga bersyukur karena Allah izinkan Nuga malam hari ini kembali bertemu dengan ayah bunda semua di dalam ruang asa. Tentunya agenda kita pastinya ketemu di sini adalah untuk belajar ya. Tapi di awal ini seperti biasa, Nuga mau mengajak Bapak Ibu semua, Akang Teteh, Ayah Bunda, yuk kita sama-sama bersyukur terlebih dahulu, karena salah satu nikmat yang tak terbayarkan, selain nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan ya, adalah dikumpulkannya kita dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang
baik, orang-orang yang positif, orang-orang yang penuh semangat dan mau memperbaiki diri itu nikmat yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama orang-orang yang memang semangat belajarnya sama, ya, perjuangan dalam bertransformasinya, bertumbuhnya sama, nah itu wajib dijaga dan wajib disyukuri gitu ya. Untuk itu Noga mengajak, yuk kita bersyukur dulu di awal ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya? Ayah bunda semua, bapak ibu sekalian, boleh dong bantu Nuga ramaikan kolom komentarnya, gitu ya, sebelum nanti kita belajar dengan Dokter Gustaf nih, masya Allah. Di malam hari ini temanya juga luar biasa. Alhamdulillah baik Kang, itu dari Bunda Sri Budiarti, masya Allah. Untuk ayah bunda yang lain gimana nih kabarnya? Apakah ada yang merasa punya persoalan dengan diabetes ya gitu ya? Sesuai tema diskusi kita malam hari ini, makanya kemudian kita berkumpul barangkali gitu ya. Saya Kang, saya pengen belajar nih gimana sih caranya bisa pulih gitu ya, karena dari informasi yang mungkin ayah bunda dapatkan tuh insya Allah ada cara-cara, ada kiat-kiat yang bisa kita tempuh ya begitu ya. Gitu. Tapi sebelum lebih jauh, Nuga juga mau mengimbau kepada ayah bunda semua, yuk yang mungkin nggak ada udzur syar'i, yang mungkin masih bisa untuk nemenin Nuga, ada juga di sini Kak Risa Caca, ada Bunda Yeni Ciamis untuk open camp. Yuk kita silakan open camp bareng-bareng. Kita temenin juga Dokter Gustaf malam hari ini. Wajah saya kelebihan gula, Kang. Terlalu manis gitu ya maksudnya ya. Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya. Jadi boleh banget nih. Yang terlalu manis juga nggak apa-apa. Biar manisnya nular ke yang lain kan. Masya Allah. Biar bisa berbagi semangat ya. Kalau di ruang offline nih, kita bisa berbagi energi karena ketemu langsung ya. Tapi di ruang online satu-satunya cara adalah dengan open cam justru gitu ya. Karena dengan open cam kita bisa ngelihat ekspresi kita bisa berbagi semangat dan lain sebagainya. Insya Allah semoga semakin banyak energi yang kita bagikan malam hari ini semakin berkah dan semakin bersemangat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, Nuga juga terlewat tadi untuk mengawali segala sesuatu, insya Allah kita sama-sama mulakan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, insya Allah karena syafaat dari beliaulah yang kita nanti nantikan, kemudian bimbingan dari beliaulah dan sampai hari ini kita terus bisa memegang ajaran yang memang beliau tuntunkan. Insya Allah semoga kita bisa punya keistiqomahan sampai akhir hayat kita nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ayah Bunda semua dari mana aja nih yang sudah hadir? Terpantau ada 66 orang yang sudah tergabung gitu. Boleh dong absen-absen dulu ya. Boleh dong disebutkan dulu daerahnya dari mana. Boleh dong pengen tahu apakah sudah dari Sabang sampai Merauke yang sudah berhimpun di ruang asa malam hari ini. Coba Nuga mau lihat kolom chatnya dulu. Dari Bandung, Kak Cakranata. Wah ini dia. Ini apa namanya akang-akang Sunda nih ya gitu ya. Pantesan bilangnya tadi wajahnya kelebihan gula gitu ya. Kemudian ada Karisa dari Sidoarjo, Masya Allah. Kemudian ada Bandar Lampung dari Cikini, Jakarta Barat, Masya Allah. Bismillah, Brebes hadir. Hongkong hadir Kang, oh Masya Allah. Bunda Ratna dari Hongkong juga, wah luar biasa. Kemudian dari Boyolali juga ada. Kemudian dari Bogor, Kota Banjar, Ciamis, Pekalongan, Cianjur, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya. Semoga lewat ruang asa ini kita bisa bersilaturahim satu sama lain gitu ya. Kita bisa silaturahim antar kota dengan ruang online gitu ya insya Allah. Kalau ada kesempatan kita bisa berkumpul satu saat nanti ya. Amin. Baik, Ayah Bunda semua, seperti biasa sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang kiranya perlu Nuga sampaikan terlebih dahulu kepada Ayah Bunda. Tadi di awal Nuga sudah mengajak untuk open camp, dan gak ada bosan-bosannya juga Nuga mengajak dan membuka peluang kebaikan untuk Ayah Bunda semua. Yuk kita share-share lagi nih informasi webinar kita malam hari ini, karena pastinya berharga sekali, karena pastinya bermanfaat sekali tema yang akan kita bahas malam hari ini. Karena kalau kita merasa bermanfaat, sayang banget kalau manfaatnya berhenti di kita gitu ya. Jadi kalaupun nanti misalnya ada orang-orang yang lihat statusnya ayah bunda atau ayah bunda sudah share informasi di grup WhatsApp misalnya gitu ya, kemudian tercerahkan atau bahkan sembuh setelah mengikuti kiat-kiat yang disampaikan Dokter Gustaf malam hari ini, insya Allah pahala kita ikut mengalir di sana ya. Jadi insya Allah semoga Allah hadirkan semakin banyak orang dan manfaatnya jadi semakin meluas, insya Allah. Baik, yang kedua, Nuga juga mau sampaikan kepada ayah bunda semua, untuk dalam rangka menuntut ilmu, insya Allah biasanya akan lebih powerful, komitmennya akan lebih kuat jika kita
ikat komitmennya dengan sedekah. Nah, insya Allah Ruang Asa, Masjid Asa Indonesia melalui Ruang Asa juga membuka peluang ini untuk ayah bunda semua. Misalnya juga ayah bunda ada yang berniat, Kang, saya pengen support dong, saya pengen sedekah juga lewat Masjid Asa, boleh nggak? Boleh banget, insya Allah kita ada wadahnya, kita juga menyediakan ruang tersebut untuk ayah bunda semua. Apapun niat ayah bunda semua, tidak harus dipaksakan, tidak harus besar, yang penting ikhlas dari hati, karena yang kecil semoga bisa menghadirkan keberlimpahan ya, apalagi yang besar Allah bisa semakin titipkan keberkahan untuk kehidupan kita semua. Jadi insya Allah untuk ayah bunda yang ingin menyalurkan sebagian hartanya, bisa langsung nanti dikirim saja ke rekening BSI 72711179967 atas nama Masjid Asa Indonesia. Dan Nuga tidak bosan-bosannya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza pada ayah bunda semua yang sudah setiap harinya, setiap pekannya, bahkan setiap bulannya mau terus diingatkan dan secara rutin menyalurkan sebagian hartanya untuk dikelola oleh Masjid Asa Indonesia. Insya Allah semua yang ayah bunda salurkan kami manfaatkan, salah satunya lewat Ruang Asa, kemudian nanti ada program-program berbagi, ada program-program dakwah dari Masjid Asa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Masjid Asa Indonesia ke depannya akan terus bisa memberikan dampak yang positif ya untuk umat muslim di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda semua, sepertinya sudah pada nggak sabar, sudah pada open camp juga nih, walaupun baru 4 orang gitu ya. Juga harap nanti setelah Dokter Gustaf join, Dokter Gustaf menyampaikan materi, ayah bunda semua bisa ikut open camp sama-sama. Tapi sebelum Nuga serahkan, Nuga pengen sapa-sapa dulu Dokter Gustaf yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Kang Nuga, Allah. Sehat dokter, bagaimana kabarnya dok? alhamdulillah sehat luar biasa, bermanfaat insya Allah. Alhamdulillah. Izin seperti biasa dokter, Nuga Hmm, pengen minta tolong di-spill nih pembahasan kita malam hari ini seputar apa kira-kira dok? ya, seperti biasa materi dari saya itu kita akan mengupas tentang kesehatan tapi dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang apa sih dok? Ya, khususnya dari sudut pandang Islami. Supaya makin dekat sama Allah, supaya kita makin taat sama Allah, semakin banyak yang bisa kita syukuri atas pemberian Allah, dan semakin ingat mati. Nah, gitu kan, Kak. Dan khususnya di malam hari ini seperti yang tadi Kang Luga sudah spill atau yang disebutkan ya, intinya kita membahas tentang penyakit yang sering terjadi di sekitar kita yaitu apa? Diabetes. Yang nanti larinya bisa kemana-mana gitu ya. Kemana? Ke sini, ke situ. Nah, makanya kita simak sampai habis ya, karena menurut saya sih kalau saya memposisikan diri sebagai orang awam, sayang banget sebetulnya kalau kelewatan materi malam hari ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman merasa ada kerabatnya atau keluarganya juga yang perlu tahu, yang mungkin selama ini susah dinasihati, susah untuk diajak hidup sehat, ya sudah, kirimkan saja link webinar malam hari ini supaya mereka juga ikut join. Tuh, kucing aja ikut join tuh. On cam lagi kucingnya, warna putih. Iya, jadi biar secara tidak langsung mendengarkan nasihat-nasihat ya supaya hidupnya pun kembali baik ya, insya Allah. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi insya Allah pembahasan kita malam hari ini akan banyak sekali hal-hal yang kiranya perlu dicatat ya dok ya. Mm-mm, Gitu. Jadi betul. insya Allah silahkan, tadi sudah dibuka juga oleh Dokter Gustaf, boleh diajak keluarganya, kerabatnya, siapapun itu untuk bisa bergabung bersama kita di Ruang Asa. Tapi sebelum sepenuhnya Nuga serahkan kepada Dokter Gustaf karena sudah tidak sabar juga nih sepertinya untuk belajar malam hari ini, mari sama-sama kita saksikan video yang berikut ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Ruang Asa, persembahan dari Masjid Asa Indonesia. Malam hari ini kita akan dibersamai oleh Dr. Gustaf.
Dalam rangka menuntut ilmu, mari sama-sama kita mulakan dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bimbing kami dalam proses pembelajaran kami, dalam terus berproses memperbaiki diri, dan temani kami dalam prosesnya dari awal hingga akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Begitu tanpa berlama-lama lagi, pada Dr. Gustavianza, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Nuga. Akhirnya bisa jumpa Kang Nuga lagi, bisa jumpa Bapak Ibu semuanya, abang kakak semuanya, keluarga besar Masjid Asa Indonesia, khususnya di ruang Asa yang seperti biasa kita lihat ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaik. Yang saya hormati di sini ada Kang Nuga selaku moderator tercinta kita, yang saya banggakan dan insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Masjid Asa Indonesia dimanapun berada. Yang saya dengar kabarnya ada yang dari bagian timur ya, bahkan ikut belajar setiap malamnya ini. Artinya kalau teman-teman yang di Indonesia Timur ini sekarang sudah jam 10 ya. Kalau kita selesainya 1,5 jam berarti nanti jam setengah 12. Semoga tidak berkurang kualitas tidurnya walaupun jadinya mundur ya. Dan saya juga ucapan terima kasih kepada official Masjid Asa Indonesia, khususnya Ruang Asa, yang masih memberikan kepercayaan kepada saya peluang amal soleh ini untuk bisa berbagi manfaat tentunya kepada rekan-rekan semuanya. Ada satu disclaimer dari saya mungkin setiap saya memberikan webinar, saya mau mohon izinnya Bapak Ibu untuk beberapa kali nanti mungkin minum ya. Maklum, kalau kita ngomong biasanya bibir itu kering ya, jadi kurang nyaman juga kalau sambil bicara terus bibir ini rasanya kering. Jadi saya udah nyiapin air putih, kemudian ada kopi juga nih. Wah, jadi biar makin jos. Teman-teman juga kalau misalnya mau nyiapin wedangan-wedangan, monggo dipersilakan sambil saya mempersiapkan slide-nya ya. Terpantau sudah ada 116 partisipan, Masya Allah. Semoga ini ada anggota keluarga Bapak Ibu juga nih yang lagi membutuhkan informasi seperti ini. Jadi biar sama-sama berubah, biar sama-sama kita juga bisa menjalani pola hidup yang sehat, Insya Allah. Siap belajar ya Bapak Ibu ya. Saya izin berbagi visualisasi materi pada malam hari ini. Nah, ini dia. Terlihat ya di layar Bapak Ibu semuanya. Jantung sehat, bebas diabetes, kurang dari 1 jam. Nah, nanti akan teman-teman pahami apa makna maksudnya kurang dari 1 jam sih dok. Nah, makanya jangan kemana-mana sampai selesai nanti ya. Dan ini sifat materi ini sebetulnya kalau bagi saya ini adalah bonus. Kenapa kok bonus? Mungkin bagi sebagian narasumber atau sebagian pakar lainnya, tidak secara mudah untuk membagikan materi yang sedaging ini secara gratis. Yang ada kalau kita kemudian mau ikut materi yang makjleb seperti ini, biasanya ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ya, apakah itu mahar atau energi ya, atau yang lain sebagainya yang harus dikeluarkan. Tapi syukur alhamdulillah Allah pergerakan kita semuanya bisa berkumpul di ruangan meeting pada malam hari ini sehingga teman-teman pun bisa mendapatkan materi yang bagus dan secara gratis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, makanya ada konsekuensi kecil yang saya minta kepada rekan-rekan semuanya. Sudah dapat materi yang bagus, maka saatnya untuk diamalkan.
Jangan cuma jadi penghibur acara malam-malam saja, juga jangan dijadikan webinar ini sebagai dongeng menutup hari gitu ya, sayang banget. Jadi enaknya diamalkan ya. Nanti operator saya mohon bantuannya kalau ada tulisannya yang mungkin kecil, langsung di out frame-kan dulu ya, biar lebih jelas lah. Udah siap belajar semuanya? Ada 125 orang partisipan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Salam kenal sebelumnya dari saya. Mungkin ada banyak yang baru melihat saya di sini. Ya, salam kenal sebelumnya. Saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu satu persatu, tapi saya selalu insya Allah doakan kebaikan buat Bapak Ibu semuanya. Bisa umroh, bisa sembuh, bisa bayar hutang, bisa menemukan solusi dari segala masalah, bisa hamil, bisa masuk surga. Insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Ini ada yang bilang suara saya kecil ya dari Bapak Muhammad Abi Zaki Pasundan. Nah, bagaimana Kang Uga? Suara saya cukup kah? Oke, Masih terdengar, Dok? terdengar ya jelas ya. Soalnya pakai ini ya, apa ya, headset ini ya. Mikrofonnya nggak tahu nih nyampe nggak suaranya ya. Tapi semoga deh, semoga tidak mengganggu atau menurunkan kekhusyukan teman-teman semuanya. Oke. Ada Bu Amanah juga rupanya, Masya Allah. Keren nih beliau nih, pembelajar sejati, Masya Allah. Nah, oke ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau belajar tuh asiknya kita lihat latar belakang dulu. Kita kalau mau meloncat ke tempat yang baru, kita mau loncat dari tempat kita berdiri, kemudian loncat ke depan, maka yang jadi pijakan utama adalah yang kita pijak sekarang. Baru bisa kita loncat. Nah, gitu ya. Nggak lucu kalau kita mau loncat tapi kita nggak mau mijak kaki, mijak lantai yang kita pijak saat ini. Nah, makanya kalau kita belajar seperti ini, kita juga harus lihat data, lihat fakta, lihat sejarah. Nah, itu bagus tuh, keren tuh. Nah, ini datanya teman-teman. Mohon maaf karena saya juga ini ya, keterbatasan untuk mengumpulkan data. Jadi yang saya dapatkan hanya dari 2013 sampai 2023. Jadi 10 tahun jaraknya dan terbarunya adalah di 2023. Karena biasanya pemerintah kita itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa mengumpulkan data dalam 1 tahun tersebut. Jadi nanti data 2024 itu baru muncul kalau kita sudah masuk ke 2026. Nah gitu ya. Karena mengumpulkan data lumayan repot, lumayan susah juga ya. Tapi nggak apa-apa, kita juga sudah dapat gambaran lah dari sini. Yang warna merah ini artinya pertumbuhan kasus hipertensi di Indonesia kita. Sedangkan yang biru ini adalah diabetes. Bisa kita lihat ya, ini apa ya namanya persentase. Jadi titik-titik ini menggambarkan peningkatan persentase dari keseluruhan warga atau penduduk Indonesia. Seperti contoh, hipertensi ada di sekitar 26%. 26 apa 27 gitu ya, saya lupa. Dan titiknya di sini. Jadi artinya 26 persen dari total penduduk Indonesia mengalami hipertensi. Coba dihitung saja. Sekarang jumlah penduduk di Indonesia ada berapa? Masih 250 apa udah 270-an? Katakanlah sekarang 250 juta jiwa ya. Kita hitung saja berapa kalau 26 persennya. Nah, saya dapat hasilnya 26% dari total penduduk Indonesia itu sama dengan 65 juta jiwa. Subhanallah ya. Sebanyak itu manusia-manusia yang menderita hipertensi. Kita belum ngecek lagi nih dari keluarga besar Masjid Asa ini berapa ini yang menderita hipertensi ya. Tapi semoga sehat semua. Nah, ternyata qadarullah di tahun 2015 mengalami peningkatan. Peningkatannya lumayan jauh. Dari 26% sekarang di 30%. Dan kemudian di 2018 naik lagi ke 34%. Terus memang agak mengalami penurunan ya. Mungkin di sini warga Indonesia sudah mulai banyak yang apa namanya?
tobat, sudah mulai banyak yang mengamalkan pola hidup sehat. Tapi kalau saya lihat ini kan tahun 2020 nih, itu kan tahun-tahunnya COVID tuh. Jangan-jangan kasusnya menurun karena banyak yang meninggal karena COVID. Tapi husnuzon saya ya semoga ini kasusnya menurun karena memang banyak yang mengalami pola hidup sehat ya. Cuma seturun-turunnya hipertensi, dia tetap lebih tinggi daripada kasus pertama di sini. Coba kita lihat ya. Kasus pertamanya ada di 26%. Dan kasus terakhir di tahun 2023 memang agak turun, tapi dia tetap lebih tinggi daripada tahun 2013. Jadi tetap bisa kita anggap ini mengalami peningkatan. Dari 2013 sampai ke 2023 tetap meningkat. Karena kita ambil perbandingannya dari titik awal sampai ke titik paling terbarunya. Nah, apalagi dengan diabetes. Dari 2013 cuma 5%, kemudian semakin naik ya, semakin tahun berjalan, semakin naik sampailah di 2023. Perbandingannya sangat jauh. Dari yang 2013 cuma 5%, kemudian di 2023 sekitar 12%. Nah, 12% dari 250 juta berarti sama dengan 30 juta jiwa orang menderita diabetes. Ya, banyak faktornya ya, karena pola makan atau aktivitas sehari-hari yang kurang gitu kan. Ya, itu semuanya bisa menjadi faktor resiko ya yang menyebabkan atau yang menimbulkan penyebab-penyebab diabetes. Ini datanya, teman-teman. Nah, kalau faktanya gimana? Nah, ini dia. Fakta pertama, dua penyakit ini mengalami tren naik. Ya, maksudnya tren naik itu artinya walaupun dia mengalami naik turun, tapi kalau dibandingkan dari titik awal dia tetap mengalami peningkatan. Nah, harus pinter baca grafik ya. Jadi nanti di pertemuan kita selanjutnya, kalau kemudian grafiknya agak panjang, kita bisa langsung menyimpulkan, oh dia tren naik dok gitu kan. Atau dia tren turun misalnya. Dari mana Bapak Ibu kok paham tren naik atau tren turun? Karena kita bandinginnya secara garis besar. Ini kan kita nggak tahu nih, data tahun 2024 kayak gimana nih. Bisa jadi di 2024, dari yang titiknya terakhir di sini, di angka 31, 2024 naik lagi. Nah, ini kursor saya kan. Kita nantikan saja nanti data terbaru dari Kemenkes, ya kan? Apakah dia makin turun atau dia kembali naik? Kalau dia kembali naik, berarti ini mengalami tren naik. Kalau dia semakin turun, berarti akan mengalami tren turun. Kabar baiknya adalah ya semoga tren turun ini membuktikan bahwa orang Indonesia sudah banyak yang sadar hidup sehat. Terus kemudian kita juga bisa melihat yang diabetes, ini jelas ya, tren naik ya. Kita lihat perbandingannya dari tahun ke tahun dia tetap mengalami peningkatan sampai di 2023. Nah, gitu deh. Sekarang fakta yang kedua, jumlah penderita hipertensi ikut meningkat seiring peningkatan jumlah penderita diabetes. Jadi artinya ada sebagian orang yang menderita hipertensi sekaligus menderita diabetes. Karena memang salah satu komplikasi diabetes itu adalah hipertensi. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu sama anggota keluarga atau saudara atau teman yang dia itu banyak banget sakitnya? Hipertensi iya, diabetes iya, sakit jantung iya, atau mungkin stroke gitu ya. Apalagi kalau mereka sudah cuci darah. Nah, itu berarti kalau sudah cuci darah itu kan ginjalnya sudah rusak. Berarti komplikasinya banyak ya. Ya diabetes, hipertensi, gagal ginjal gitu kan. Nah, itu yang dinamakan komplikasi itu ya. Itu mesti banyak-banyak bertaubat deh. Karena eh, apa ya, itu cukup berat lah kasusnya. Sakitnya rombongan kata Mbak Yeni Hilmawati. Ya, monggo kalau ada yang mau screenshot silakan screenshot atau yang mau catat-catat gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini beberapa komplikasi yang saya tampilkan. Yang pertama komplikasi apa ini ya? Tentang penyakit jantung. Nah, ini dia.
Penyakit jantung adalah komplikasi tersering dari penyakit diabetes. Jadi tersering, teman-teman. Hati-hati, jangan sampai kita terkena diabetes. Karena komplikasi terseringnya ada pada penyakit jantung. Dan masih banyak lagi komplikasi yang lainnya. Nih, saya kasih gambaran. Kalau Anda tertarik untuk nyobain sakit jantung, saya berikan gambaran untuk pasang ring jantung butuh biaya 70-90 juta. Wah, wow, so expensive ya. Lumayan ya. Terus kemudian operasi bypass jantung. Teman-teman tahu nggak maksudnya operasi bypass? Jadi operasi bypass itu dada kita dibelah, kulitnya dibelah, tulang dadanya pun juga ikut dibelah, baru muncul jantung, jantung kita kelihatan. Nah, kemudian di area paha kanan ataupun kiri ada pembuluh darah yang dipotong, diambil, dipindahkan ke jantung. Nah, jadi ada dua lokasi pembedahan. Yang pertama di dada, yang kedua di paha atau di lengan. Ya, intinya di jantung ditanam pembuluh darah baru. Karena pembuluh darah yang lama sudah rusak. Makanya disambung. Jadi ibaratnya misalnya ini ya. Ini ada kabel charger ya. Misalnya kabel charger saya putus di area sini. Maka kemudian saya karena ngerti elektronik, saya potong kabelnya di sini dan di sini saya ambil kabel tembaga yang baru, terus saya sambung dari sini loncat ke sini. Nah, itu namanya bypass. Karena di bagian tengahnya ada yang rusak. Kemudian saya ambil, taruh di sini, satu, terus disambungkan ke sini. Nah, kayak pelangi gitu ya. Dari sini ke sini loncat gitu. Nah, itu yang namanya bypass. Dan itu operasi yang sangat sulit menurut saya dan resiko kematiannya tinggi. Makanya wajar saja kalau membutuhkan biaya yang lumayan besar juga, sekitar 100 sampai 160 juta. Ada yang mau coba nggak nih? Nanti boleh kasih testimoni ke teman-teman Masjid Asa. Iya nggak, Kang Nuga? Jangan ya, jangan coba-coba ya. Kalaupun Anda ada uang segitu, mending uangnya dibeliin emas. Mending uangnya untuk zakat. Atau bantu Masjid Asa bangun bangunan masjidnya ya, biar jadi pahala jariah. Nah, mumpung Anda masih sehat, masih bisa ikut webinar tanpa sesak napas, tekanan darahnya juga masih di bawah-bawah 160, masih ada waktu untuk memperbaiki kesehatan. Ya, ntar sambil lihat, saya lihat kolom chat. Apakah penyakit disebabkan karena emosi batin? Bisa. Separuh dari penyakit, ya penyebabnya ialah kolbu. Dulu mama saya sakit hipertensi dan jantung. Iya. Kalau sudah kena penyakit diabetes gimana, Dok? Ya ikut webinar ini adalah salah satu cara yang terbaik. Enggak deng ya. Maksudnya terus belajar salah satunya di webinar ini. Kemudian apalagi? Nah, jadi kalau Anda sudah pasang ring jantung atau operasi bypass, ternyata nggak cukup sampai situ. Maka Anda harus rutin perawatan bulanan. Ada obat yang harus diminum setiap hari. Dan nembusnya itu biasanya per bulan. Nah, ini biaya untuk nembus obat untuk perawatannya ini 200 sampai 500 ribuan. Belum lagi kalau kemudian ada serangan-serangan jantung yang baru. Ya, jadi ngulang lagi biaya-biaya yang sudah keluar. Dan biaya ini tidak memastikan apakah betul-betul kita bisa tetap hidup. Bisa jadi mungkin serangan yang pertama kita selamat, serangan keduanya kita nggak selamat. Nah, gitu loh ya, maksudnya begitu. Jadi, ini hanya tolak ukurnya secara finansial dan duniawi. Tapi kalau secara spiritual, jelas lebih mahal dari ini. Saya kenal seorang ayahanda, seorang ayah gitu ya, orang yang saya anggap seperti ayah sendiri, tinggalnya di Malang. Ternyata beliau baru saja melewati proses operasi bypass jantung. Dan saya maknai atau saya semangati beliau dengan ayahanda, nikmati peluang hidup yang kedua kalinya.
Kalaulah orang itu cuma diberikan hidup satu kali, maka ayahanda ternyata diberikan kesempatan oleh Allah hidup sampai 2 kali. Kenapa kok saya bilang 2 kali? Karena untuk melewati atau selamat dari penyakit jantung dan bahkan sampai dioperasi bypass itu seperti sebuah mukjizat yang besar bagi saya yang paham tentang kesehatan ya. Jadi saya menyemangati beliau ya untuk melanjutkan hidup sehatnya, semangat, jangan pernah berhenti, ya enggak? Bu Amana bilang emosi negatifnya apa dok kalau penyakit diabetes? Katanya tiap penyakit ada emosi negatifnya. Iya, jelas. Saya paling hanya bisa menyebutkan kalau emosi negatif dari penyakit diabetes itu salah satunya adalah ambisius. Ambisius ya maksudnya gini, hati-hati kalau Anda memang adalah karakter yang ambisius tapi tanpa dibekali dengan pola hidup yang sehat, khawatirnya nanti kemudian akan berujung pada penyakit diabetes. Tapi untuk penjelasan lebih lengkap tentu tidak bisa dijelaskan pada pertemuan malam hari ini ya, karena nanti selesainya bisa molor atau bahkan teman-teman jadinya blunder, dapat informasinya karena terlalu banyak. Nah nanti deh kita minta izin sama Kang Ruga, mungkin nanti ada kesempatan di lain waktu bisa kita bahas tentang emosi negatif ya yang berhubungan dengan penyakit. Oke, begitu ya. Nah, ini komplikasi yang kedua atau yang selanjutnya. Tuh, kakinya tinggal jempol sama jari telunjuk. Sisanya udah hilang, sudah habis karena membusuk. Sering ya kita lihat orang-orang diabetes dengan pembusukan di kaki, harus rutin perawatan luka setiap 3 hari. Nah, itu biayanya juga lumayan ya. Gangren pedis banyak terjadi pada penderita diabetes tidak terkontrol lebih dari 1 tahun. Nah, jadi sudahlah menderita diabetes, bandel lagi, nggak mau pola hidup sehat, terus nggak mau berobat juga. Nah, itu bahayanya di situ ya. Dan operasi amputasi ini atau biaya pemotongan kaki ini kurang lebih 6 jutaan ke atas lah. Dan ini biasanya dihitungnya per bagian karena peralatan yang digunakan juga semakin banyak area yang dipotong, peralatannya juga semakin komplit gitu ya. 6 juta ini biasanya untuk pemotongan sampai ke pergelangan. Pergelangan kaki kalau harus diamputasi, nah itu biayanya segitu. Dan itu belum termasuk biaya perawatan. Ini baru biaya operasi. Kan kita kalau operasi nggak langsung pulang kan? Biasanya masih dirawat di rumah sakit sampai 3 hari biasanya. Nah itu belum dihitung juga tuh. Jadi kalau total-total ya bisa aja 11 sampai 15 juta. Jadi yang saya tampilkan 6 juta ini adalah biaya untuk operasinya saja. Ya Allah, sakit aja mahal ya. Jadi kalau Anda ada yang bilang hidup saya tuh mahal dok, repot, beli beras merah, beli alat olahraga. Nah sekarang kalau dibandingkan dengan biaya pengobatan seperti ini, masih bisa bilang kayak gitu nggak? Kalau saya sih lebih milih hidup sehat aja. Oke, paham teman-teman sampai di sini? Aduh, mohon maaf ya, Pak Abizaki. Saya jadinya kesannya menakut-nakuti ya. Tapi gini, yang salah itu kalau kita nakut-nakutin terus kita tinggalin. Nah ini kan nakut-nakutin terus saya kasih kabar bahagia di sini ya. Jadi awalnya boleh kita takut, tapi selesai webinar ini kita optimis. Selesai webinar ini kita pun bahagia. Amin. Ya, amin amin ya robbal alamin. Mbak Leni Mila nanya tidak bisa one day care. Ya kalau yang dipotong satu pergelangan kaki nggak bisa Mbak. Kalau one day care nggak bisa. Kecuali mungkin yang dipotong satu jari, nah itu masih bisa one day care. Pagi operasi, siang diobservasi, kalau membaik sore sudah boleh pulang. Nah tapi kalau yang dipotong sampai betis, ya jelas harus dirawat dulu. Karena kan itu lukanya gede, harus mendapatkan antibiotik rutin ya biasanya ya di rumah sakit ya. Oke, sampai sini paham teman-teman?
Nah, mari kita lihat kronologinya. Apa hubungannya diabetes dengan penyakit jantung sih, Dok? Gitu kan? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Bentar. Oh, maaf, ada gangguan sedikit. Jadi, teman-teman, secara singkatnya saja, musuh paling utama, udah paling utama lagi, musuh utama kita atau pemeran antagonis kita pada malam hari ini ialah beliau ini. Jangan beliau deh, kalau beliau tuh untuk orang yang baik ya, pakai dia aja. Nih, penyebabnya malam hari ini nih, tokoh jahatnya nih. Kenapa tadi banyak berita-berita yang menakutkan atau yang mengerikan ya? Nah, inilah dia nih, sosok jahatnya ini. Siapa itu? Gula pasir. Atau kalau Anda mau nyebutnya gula rafinasi, atau gula kristal, gula olahan, nah sama aja ya. Kalau saya karena terbiasa nyebutnya gula pasir. Gitu ya. Nah, teman-teman, gula pasir ini boleh kita simak satu-satu. Dia yang pertama menyebabkan penumpukan gula darah. Jadi gula pasir menyebabkan penumpukan gula darah. Gula pasir nggak cuma ada di dalam minuman, tapi juga ada di dalam makanan. Perhatikan baik-baik statement saya. Tidak semua makanan yang mengandung gula pasir terasa manis. Coba diulangi. Tidak semua makanan atau minuman yang mengandung gula pasir terasa manis. Nah, ini sebagai bahan untuk Anda waspada. Jadi belum tentu makanan yang Anda konsumsi mungkin tidak punya rasa manis, tapi belum tentu di dalamnya tidak ada gula. Bisa jadi ada gulanya. Sebagai contoh, mie instan. Mie instan kalau kita sudah masak, rasanya asin kan? Tapi ternyata di dalamnya ada kandungan gula. Apalagi snack atau jajanan di minimarket, ya yang apakah dia keripik atau yang bentuknya kerupuk, nah itu juga perlu kita hati-hati. Tetap ada kandungan gulanya. Jadi statement saya yang pertama, tidak semua makanan atau minuman yang mengandung gula terasa manis. Statement saya yang kedua, tidak semua yang manis berasal dari gula. Bisa dipahami ya? Tidak semua makanan atau yang minuman yang manis berasal dari gula. Artinya, sumber manis nggak cuma gula. Oh, nasi justru ada gulanya, Bu. Walaupun dia rasanya nggak manis. Kok, Bu, salah Pak Abi ya, Abi Zaki. Nasi juga salah satu contoh bahwa nasi itu rasanya tidak begitu manis, tapi ternyata dia punya kandungan gula. Gulanya apa namanya? Biasanya Pak zat pati ya. Zat patinya itu yang bikin jadi tenaga ya memang ya. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa pembahasan gula pasir secara lengkapnya tentu tidak pada malam hari ini. Kalau memang teman-teman mau membahas tentang gula pasir, kita nanti bisa atur waktu di pertemuan selanjutnya supaya memang kita eksklusif membahas tentang gula pasirnya. Biar lebih komplit pembahasannya nggak sepotong-sepotong. Karena malam hari ini sudut pandangnya itu bukan dari gula pasir, tapi kita sudut pandangnya ialah solusi malam hari ini. Nah, jadi mohon dipahami secara singkat dulu, secara superficialnya bahwa gula pasir adalah salah satu penyebab kita terkena penyakit diabetes dan terkena penyakit jantung. Ya. Kalau gula pasir itu harus dihentikan kan, Dok? Kalau saya sih saya harus hentikan. Saya mengganti sumber manis saya bukan dari gula lagi, tapi dari stevia. Ini contohnya. Produk stevia yang saya gunakan sehari-hari banyak kok di toko oren. Silakan teman-teman kalau mau pilih merek apapun ada, gitu ya. Jadi statement saya tadi ada yang nyatet nggak? Statementnya ada dua. Statement yang pertama, tidak semua makanan yang manis, tidak semua makanan yang mengandung gula terasa manis. Statement yang kedua, tidak semua yang manis mengandung gula, gitu.
Jadi sumber manis itu banyak, nggak cuma dari gula. Salah satunya ada di stevia ini. Dok, gula aren bagaimana? Gula aren tetap mengandung gula, tapi dia ada penjelasan yang berbeda. Nah, makanya nanti saya koordinasikan kepada teman-teman Masjid Asa Indonesia, kalau nanti kita ada kelas eksklusifnya untuk membahas eksklusif tentang gula ini. Silakan teman-teman ketik mau di kolom chat kalau memang Anda pengen penjelasan lebih dalam lagi tentang gula. Bahkan nanti saya bisa kasih gambaran kenapa kok gula sampai bisa menyebabkan penyakit jantung, penyakit stroke. Dan selama ini kita ditipu. Selama ini kita diakal-akalin. Ya. Siapa yang kemudian jadi korban atau kambing hitam yang menjadi tuduhan penyebab penyakit jantung? Yang dituduh adalah kolesterol. Padahal kolesterol adalah nutrisi yang paling kita butuhkan. Tapi karena ada sesuatu keinginan, ya ada sesuatu kepentingan, maka kolesterol yang dikambing hitamkan dan gula pasir dilindungi. Tuh, banyak yang mau ya, insya Allah. Nanti kita bahas. Ada berapa orang nih yang mau nih, Masya Allah. Tuh, Kang Nuga, banyak nih yang mau eksklusif webinar membahas tentang gula, ya. Nanti lengkap saya bahasnya secara eksklusif. Bisa jadi 1 hari atau bisa jadi 2 hari pembahasan kita. Karena pembahasannya cukup banyak ya, cukup panjang. Coba nanti saya koordinasikan dengan teman-teman di Masjid Asa. Bismillah, Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman di webinar banyak yang pengen pembahasan eksklusif tentang gula pasir. Ya, boleh disiapin waktunya, tanggalnya. Syukron, jazakallah khair. Nah, itu saya udah ngomong sama teman-teman di official, nanti tinggal tunggu kabarnya ya. Oke, kita bahas superficial dulu ya. Jadi kalau masih banyak yang bingung atau ada pertanyaan disimpan dulu sampai nanti ada kesempatannya ya. Jadi yang pertama, ini tokoh jahatnya, dia menyebabkan penumpukan gula darah di dalam badan kita. Nah, gara-gara penumpukan gula darah, maka kita pun mengalami penyakit diabetes. Nah, mulai kelihatan ya. Tapi ternyata gula pasir tidak cukup sampai sini. Dia masih punya kejahatan yang lain. Kejahatan yang lain adalah dia membuat pembuluh darah kita menyempit. Dan ingat, gula pasir tidak cuma ada minuman. Jangan Anda kira gula pasir itu hanya ada di dapur ya yang bentuknya kristal-kristal seperti butiran-butiran. Kan tadi saya sudah bilang, hati-hati. Di dalam makanan juga kadang ada beberapa makanan yang mengandung gula pasir. Salah satunya ada di sambal. Ya, terutama kalau Anda beli sambal yang botolan, nah itu gulanya juga lumayan. Terus, siapa sangka di dalam sosis, itu juga kandungan gulanya lumayan banyak. Sosis, nugget, ya itu juga mengandung gula. Kaget kan? Nah, penyempitan pembuluh darah ini yang menyebabkan hipertensi. Siapa yang bisa menjelaskan secara singkat apa hubungannya penyempitan pembuluh darah dengan peningkatan tekanan darah? Tuh, Mas Zaki nanya, buah apa ada juga dok kandungan gulanya? Buah ada kandungan gulanya namanya fruktosa. Tapi nanti untuk lebih jelasnya, enaknya nanti kita eksklusif aja ya di apa di pertemuan membahas tentang gula. Kami kurangi gula pasir tapi memakai pemanis Tropicana dan diabetazole. Saya tidak terlalu begitu mempelajari brand ini, tapi ya selama dia itu bukan stevia, maka dia tetap gula. Cuman mungkin indeks glikeminya rendah, tidak setinggi gula pasir. Nah, makanya nanti kita bahas di eksklusif class membahas tentang keburukan-keburukan gula. Gitu ya. Nah, ini siapa yang bisa menjawab? Apa kaitan antara penyempitan pembuluh darah dengan terjadinya peningkatan tekanan darah? Ada yang bisa jawab nggak di kolom chat? Oh nih, Mbak Dewi Hartati.
Karena volumenya menyempit sehingga tekanannya menjadi tinggi. Betul. Bunda Evelyn juga menjawab, karena pembuluh darah menyempit, maka tekanan atau semprotan aliran darahnya lebih cepat. Wih, pakai analogi selang untuk nyiram tanaman ya. Kalau kita mau menjangkau tanaman yang jauh, maka selangnya kita jepit ujungnya, maka alirannya semakin kencang. Nah, gitu. Pembuluh darah kita juga gitu. Semakin sempit ukuran dalamnya, maka aliran yang mengalir di dalamnya juga semakin tinggi. Dok, maaf, ada statement stevia jadi pemicu diabetes. Setahu saya nggak ada karena stevia bukan gula. Stevia hanya pemanis dan dia alami. Apakah efek samping stevia bikin perut kembung? Bikin perut kembungnya itu kalau Anda kelebihan stevianya dan terlalu banyak minum yang jadi ini. Stevia itu kan hanya memaniskan. Tergantung minuman apa yang Anda minum. Minum teh kah? Minum kopi kah? Kalau minum kopi dan teh, jelas dia membuat kembung. Dengan stevia atau tidak stevia pun tetap membuat kembung, bisa jadi. Mungkin karena dosis kafeinnya terlalu tinggi. Maksudnya kafein di dalam kopi dan tehnya itu. Itu ya. Ini selamat buat Bunda Evelyn, terus siapa tadi yang jawab? Mbak Dewi Hartati ya. Ini jawabannya betul. Ada Mas Nusi Budi, karena darahnya mengental dan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah, maka bisa darahnya jadi tinggi. Ya, juga bisa ini ya, berhubungan ya jawabannya ya dari Mas Nusi Budi. Selamat. Kurang lebih begitu teman-teman. Jadi, nih hipertensinya terjadi karena pembuluh darahnya menyempit. Jadi rongganya yang tadinya lebar begini, gara-gara dia kena gula pasir, jadinya menyempit. Ya, jadinya menyempit, semakin sempit, maka aliran yang mengalir di dalamnya semakin tinggi tekanannya. Nah, dua kondisi ini, diabetes dengan darahnya yang kental, kemudian hipertensi dengan tekanannya yang tinggi, maka akan mengancam kondisi jantung. Muncullah penyakit jantung. Apakah koroner, apakah penyakit jantung kongestif, penyakit jantung otak banyak yang bisa terjadi. Penyakit jantung ginjal itu banyak, jenis penyakit jantung itu banyak. Tapi kita fokusnya bukan pada masalah, tapi fokusnya kepada solusi. Gitu ya. Berarti penderita diabetes masih boleh pakai stevia ya dok? Iya, justru itu solusi buat teman-teman yang diabetes, masih suka ngopi, masih suka ngeteh, silakan. Silakan tetap ngeteh sama ngopi, cuman sumber manisnya yang diganti. Awalnya pakai gula pasir, sekarang pakai stevia. Belinya di mana dok? Cari aja di toko orange. Silakan, pilih yang mana. Cuman kalau saya langganannya yang kemasannya kuning. Nah, saya nggak mau nyebut nama mereknya, tapi pilih aja yang kuning. Ini terbaik menurut saya. Dari segi kemasan sama keencerannya juga cukup. Harganya memang agak lebih mahal dari brand yang lain. Tapi ya ada harga, ada kualitas. Satu botol ini bisa untuk 100 gelas kopi. Karena satu gelas kopi ukuran sedang seperti saya ini, nih ukurannya segini, paling hanya butuh 2 tetes saja. Jadi, ini jadi malah ngebahas stevia ya, nggak apa-apa lah, secara singkat saja. Karena biar untuk inspirasi teman-teman ya. Nah, jadi segelas ini, saya biasanya pakainya cuma 2 tetes saja. Ini ada alat tetesnya. Jadi, pakai alat ini nanti bisa diatur tetesannya. Misal 1, 2 gitu ya, kita pencet. Ujungnya nih kita pencet nih. Tes gitu ya, warna putihnya itu ya. Jadi intinya teman-teman beli aja dulu, biar punya gambaran. Ya, 1 tetes pun sudah manis kalau Anda tidak terlalu doyan yang manis ya. Bagaimana dengan madu? Nah, madu itu tetap punya indeks glikemiknya. Jadi madu tetap punya kandungan gula. Kandungan gula madu malah ada 2, fruktosa sama glukosa. Nah, jadi bijaksana juga dalam mengkonsumsi madu. Cuman untuk penderita diabetes tetap memerlukan madu. Hanya saja jumlahnya tidak terlalu banyak. Paling 1 hari 2 sendok makan sudah cukup. Dan sayangnya, madu itu nggak boleh dipanasin. Suhu yang bisa ditoleransi oleh madu adalah 37 sampai 40 derajat Celcius.
Jadi kalau lebih dari itu, madunya rusak. Gitu ya, paham ya? Jadi madu itu sayangnya nggak bisa dipanasin. Jadi kalau Anda mau minum kopi atau teh pakai madu, maka kopi dan tehnya didinginin dulu, baru bisa ditambah madu. Ini saya baru sadar ternyata udah 189 partisipan, Masya Allah. Ahlan masalahnya ini mungkin ada yang bingung nih, bahas apa sih sebenarnya kok sekarang lagi sibuk bahas gula ya. Sekali lagi saya ingatkan, lebih panjang dan lebih banyaknya lagi pembahasan tentang gula nanti di eksklusif kelas. Jadi tidak ada gangguan lain. Kita fokus bahas tentang gula. Kita nggak bahas tentang penyakitnya, tapi kita bahas tentang gulanya. Jadi biar teman-teman tuh kenal sama yang namanya gula. Gula itu apa saja jenisnya, apa saja keburukannya, dan bagaimana cara gula itu merusak badan kita. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan yang eksklusif itu ya. Gula yang tetes masih bingung dok, baru tahu. Itu bukan gula, namanya stevia, Mbak Yuli. Bukan gula, tapi namanya stevia. Stevia itu bukan nama merek, tapi nama daun. Daun stevia. Ya, maaf dok, kalau gula tropicana bagaimana? Nah ini kan merek punya orang ya. Rasanya kurang etis kalau kita bahas di forum yang terbuka seperti ini. Kecuali kita forum offline dan memang komitmen hanya untuk kita. Ya, ini saya juga nggak mau ya apa namanya ya, nanti menimbulkan konflik. Apalagi kita harus jaga nama baik Masjid Asa Indonesia nih. Nah kalau bahas stevia itu kan stevia bukan nama merek, tapi nama daunnya ya. Oke, kita bisa kalau Mbak Risa nanya kalau stevia serbuk sama aja sih sebetulnya karena dia tetap berbahan stevia, cuman kalau saya sih pilihnya yang cair karena semakin sorry, kalau ada bentuk lain selain cair, maka proses pengolahannya cukup panjang. Nah, saya khawatirnya kalau semakin panjang proses pengolahan stevia, maka semakin banyak zat kimia yang ditambahkan. Nah, kalau cair ini kan berarti dia, jadi kalau nggak salah saya urutannya tuh cair, kemudian bubuk, dan kemudian apa gitu. Jadi semakin semakin produknya bukan cairan lagi, maka proses pengolahannya semakin panjang. Khawatirnya akan banyak diberikan zat kimia tambahan ya. Nah, ini Bu, kemana juga sama pertanyaannya ya, mirip seperti Mbak Risa Caca. Jika gula batu bagaimana? Nah, ini kalau gula batu nanti kita bahas di eksklusif aja ya. Karena itu memang harus dibahasnya secara eksklusif tentang gula. Nggak bisa di pertemuan malam hari ini. Kita punya materi utama dulu ya, teman-temannya. Cuman ya gula batu itu tetap gula. Udah case close, apa namanya, harga mati bagi saya adalah saya nggak pakai gula lagi. Itu aja titik. Jadi kalau ada yang mau nanya, ini gula ini aman nggak, gula itu aman nggak? Nah, saya nggak pakai gula lagi selain madu untuk gula. Nah, tapi kalau pemanis saya pakainya stevia, gitu ya. Kalau untuk gula saya cuma pakainya madu. Itu pun nggak setiap hari juga saya minum, ya. Atau minum tiap hari cuman dosisnya nggak banyak. Nah, kalau pemanisnya saya pakai stevia, gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang mau nanya jenis-jenis gula yang lain, ya lihat aja statement saya nggak pakai gula apapun selain yang berasal dari tumbuhan, gitu ya. Madu kan juga berasal dari tumbuhan. Oke ya, ini kronologinya ya agak melenceng sedikit tadi penjelasannya karena saya juga kalau nggak saya jawab pertanyaan teman-teman juga ini ya takutnya malah menimbulkan kesalahpahaman tentang gula. Kira-kira untuk di slide ini paham ya teman-teman ya? Monggo kalau ada yang mau screenshot, saya berikan waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini dia solusi terbaiknya. Solusi terbaik kalau Anda nggak mau kena diabetes, atau kalau Anda nggak mau terkena hipertensi, atau kalau Anda nggak mau diabetesnya makin parah, maka solusi terbaiknya nomor satu adalah hentikan gula, terutama gula pasir. Nah, kalau sumber gula yang berasal dari tumbuhan masih oke, silahkan, selama tidak berlebihan. Ya gula aren, gula kelapa, madu gitu ya, gula dari kurma, ya silakan. Cuman tetaplah ingat bahwa mereka itu tetap mengandung gula.
Hanya saja yang perlu saya garis bawahi yang paling utamanya harus kita hentikan adalah gula pasir atau produk gula yang sudah lewat proses pabrikan. Nah, itu ya yang harus kita hentikan. Tapi kalau Anda belum bisa menghentikan ini, maka ada solusi yang kedua, yaitu olahraga, tapi olahraganya lari. Lari biasa, jogging gitu kan, pagi atau sore ya, terserah. Dan larinya yang saya maksud bukan lari dari masalah ya, tapi lari memang jenis olahraga lari, berapa kilo, terserah Anda. Tapi saya berikan sedikit panduannya di slide ini ya, tentang olahraga lari. Ahlan wassalam teman-teman yang baru bergabung. Nah ini ya Mbak Mahir Tangerang udah nyebutin tuh nama spesies tumbuhannya itu Stevia rebaudiana. Itu nama tumbuhannya. Jadi nama daunnya nama daun Stevia. Kalau nama spesiesnya Stevia rebaudiana. Dan ini tumbuhnya di Amerika Latin. Gitu ya. Mas Abi nanya, lebih baik olahraganya lari atau jalan? Tergantung kebutuhan. Kalau ada seseorang penderita diabetes, maka pilihannya adalah olahraga lari. Kalau Anda seorang yang obesitas, maka olahraga terbaiknya adalah jalan kaki. Karena olahraga lari fungsinya berbeda dengan olahraga jalan. Olahraga jalan kaki fungsinya membakar lemak, gitu ya. Nah, kalau untuk olahraga lari fungsinya ada di sini. Perhatikan baik-baik. Ini keajaiban dari sebuah olahraga yang namanya lari. Perhatikan baik-baik. Saya buka satu persatu. Keajaiban yang pertama, ini dia. Kenapa saya highlight olahraga lari? Karena nomor satunya, fungsinya atau keajaibannya adalah dia bisa membakar gula di dalam darah kita. Dan ini cocok kalau misalnya Anda mungkin merasa barusan makan banyak, mungkin karena lapar atau karena makanannya enak, sehingga Anda makannya agak banyak, maka solusinya supaya gula dari makanan itu tidak jadi penyakit, tidak numpuk jadi lemak, maka segeralah ambil keputusan untuk lari, olahraga lari. Apakah sore hari ya kan atau besok paginya silakan. Kan kita habis makan gula darah pasti naik tuh. Nah, supaya tidak naik berlebihan, maka pilihlah olahraga lari. Dan ini dianjurkan buat teman-teman kita yang sedang menderita diabetes. Tapi tentu penderita diabetes yang masih punya kaki ya. Nanti saya diprotes sama warga kan. Wah, ini keluarga saya jadi maksa minta lari padahal kakinya udah nggak ada. Katanya dengar nasihat dari Dokter Gustaf. Katanya olahraga lari untuk penderita diabetes. Ini tentu untuk yang masih kuat, yang masih punya kaki, otot kakinya masih bagus, ya. Lari di kompleks silahkan, lari di treadmill juga silahkan. Kalau Anda tipikal orang pemalu, silahkan larinya di treadmill. Kalau Anda percaya diri dan pengen mendapatkan sinar matahari yang cukup, nah maka saran saya larinya ke luar rumah, ya di komplek atau di jogging track ya, atau di area gor gitu ya. Silahkan. Ini dia keajaiban yang pertama. Keajaiban yang kedua ialah menguatkan otot jantung. Jadi teman-teman, ketika kita membahas tentang olahraga, kita tuh jangan cuma mikirnya eh, membentuk otot tangan, membentuk otot kaki. Kita juga harus melatih dan menguatkan otot jantung. Justru kalau saya boleh sarankan, sebelum Anda membentuk badan, maka kuatin dulu jantungnya. Karena jantung itu yang utama untuk menopang kehidupan kita seutuhnya. Ya bukan berarti kalau Anda mau fitness membentuk badan itu salah. Itu adalah pekerjaan yang baik, tapi yang benarnya adalah latih dulu jantung. Maka kalau punya kesempatan untuk lari, walaupun cuma beberapa menit, beberapa kilometer, nah lakukanlah. Karena kita sedang menguatkan otot jantung. Baru deh yang ketiga,
menjaga massa otot rangka. Beda ya antara otot jantung sama otot rangka. Otot rangka itu yang ada di tangan, di dada, di leher, di kaki, paha, betis gitu ya. Nah, itu otot rangka. Cuman kalau olahraga lari tidak bisa membesarkan otot. Kecuali Anda larinya sprint. Beda ya antara lari maraton dan lari sprint. Kalau sprint itu kan siapa yang cepet-cepetan. Juara satu adalah dia yang paling cepat finish. Nah, kalau lari maraton adalah siapa yang tahan-tahanan. Artinya, kalau lari sprint membutuhkan power, kalau lari maraton membutuhkan endurance atau ketahanan. Karena maraton itu kan biasanya jarak tempuhnya jauh. Yang lagi viral-viralnya itu kan kalau di anak-anak muda itu kan misalnya Jakarta Run gitu kan, atau Bandung Run gitu kan. Kalau kemarin Pontianak itu Pontianak Run misalnya kan. Nah, itu biasanya jarak tempuhnya bisa 10 kilo, 15 kilo. Nah, itulah lari maraton. Jadi menang kalahnya adalah mereka yang bisa sampai garis finish ya. Jadi banyak juga tuh yang KO nggak nyampe garis finish karena udah capek duluan. Nah, itu loh. Jadi kalau Anda memilih olahraga lari sprint, maka otot betisnya besar. Tapi kalau Anda pilih olahraga lari maraton, maka otot betisnya tetap ukurannya kecil tapi padat. Nah, gitu perbedaannya. Tapi kan untuk kita kalangan awam nggak perlu terlalu untuk dihafalin lah yang seperti itu ya. Senam juga bisa sih, tapi kalau senam itu dia lebih ke pembakar lemak, bukan untuk membakar gula kalau senam. Tapi mungkin ada statement atau literasi yang berbeda ya tentang olahraga senam. Silahkan aja kalau misalnya ada temuan yang berbeda. Itu ya. Waduh, ini masih banyak yang nanya tentang gula. Nanti dulu ya, tentang ini dulu. Kalau ini udah selesai baru kalau ada sisa waktu nanti saya bisa jawab tentang gula. Kalau saya jawab semua tentang gula nanti nggak eksklusif dong pembahasan tentang gulanya. Saya tahu teman-teman pasti penasaran banget tentang gula ini ya, karena setiap harinya memang mungkin sebagian orang membutuhkan gula ya setiap harinya. Tapi sedikit statement aja dari saya. Statement ketiga. Tadi kan statement yang pertama, tidak semua makanan yang mengandung gula terasa manis. Kemudian statement yang kedua, tidak semua yang manis berasal dari gula. Dan statement saya yang ketiga ialah sumber energi kita bukan cuma dari gula. Nah loh, jadi ada orang bilang, ayo minum manis biar seger. Apalagi sering terjadi ya kalau habis kecelakaan atau habis kena musibah, wah dibuatin teh es manis. Waduh, itu obat leluhur kita ya, obat turun-temurun tradisional kita ya. Apa itu? Es teh manis atau teh manis lah pokoknya. Padahal sumber tenaga nggak cuma dari gula. Sumber tenaga itu ada tiga, karbohidrat, protein, dan lemak. Loh kok ada gula dok? Ya namanya juga kita korban iklan, namanya juga kita korban bisnis, ya mau apa boleh buat, ya enggak? Sekarang saya kalau tanya teman-teman di forum ini, ada 197. Siapa yang setuju bahwa penyebab penyakit jantung adalah kolesterol? Saya tanya, siapa yang setuju bahwa penyebab sakit jantung dan sakit stroke adalah kolesterol? Kalau Anda setuju, jawab saya. Wah, Mas Nusi Budi setuju. Oke, 1, 2, Mbak Ratna, 3, Mbak Nawa, Mbak atau Mas nih, Mahir, tidak setuju. Oke, yang setuju ada 4, yang tidak setuju 2. Oke, tetap masih banyak yang setuju ya. Oke, banyak yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang tidak setuju. Oke, semakin banyak yang tidak setuju. Nah, cukup? Sudah bisa memberikan gambaran? Saya ucapkan selamat buat Anda yang menjawab tidak setuju. Anda cerdas.
Dan buat yang menjawabnya setuju, ayo move on. Anda jadi korban iklan. Kita sudah digiring opini, sudah dikambing hitamkan kolesterol menjadi penyebab sakit jantung. Padahal yang menyebabkan sakit jantung adalah gula pasir. Oke? Kolesterol bukan penyebab penyakit jantung, tapi mereka yang dikambing hitamkan. Kasihan kolesterol, kata Bunda Evelyn. Saya kasih love nih. Maaf dok, boleh diulang 3 statement tadi. Nah ini kalau saya ulang tapi dicatat. Statement pertama, tidak semua makanan yang mengandung gula terasa manis. Udah. Yang kedua, tidak semua yang manis bersumber dari gula atau berasal dari gula. Statement yang ketiga, sumber energi kita tidak cuman dari gula. Cuman sayangnya kita korban iklan. Jadi sedikit-sedikit gula supaya seger katanya. Supaya berenergi katanya. Ya, begitulah. Yang namanya juga bisnis triliunan rupiah ya. Begitulah. Oke. Yang keempat, menguatkan tulang. Nah, tulang rangka ya sama aja ya. Menguatkan tulang. Ini kalau ilmu yang saya pelajari dari Mas Aderai dan beberapa pakar kesehatan lainnya, kalau kita mau menguatkan diri, mencegah diri dari penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, maka kita kuatkan tulangnya. Semakin kuat tulang kita, maka semakin kecil kemungkinan kita terkena penyakit kronik. Sebaliknya, semakin lemah tulang kita, maka semakin tinggi resiko kita terkena penyakit kronik. Masya Allah, 202 orang yang bergabung, Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung teman-teman semuanya. Tubuh Amanah udah nulisin, lengkap. Tidak semua yang manis mengandung gula. Tidak semua yang mengandung gula terasa manis, betul. Dan sumber energi kita tidak hanya dari gula. Nah, itu tuh, silakan jadikan story WhatsApp atau story Instagram. Berarti kaki seperti akar ya, Dok? Iya. Nanti ada eksklusif kelas kita membahas tentang kaki ya, Bu Amanah. Tunggu aja kabar-kabar baiknya dari kami. Cara menguatkan tulang bagaimana, Dok? Ini, lari. Salah satunya lari. Yang kedua, angkat beban. Nah, jadi menguatkan tulang ada dua. Yang pertama lari, yang kedua angkat beban. Nah, gitu tuh. Buat Mbak Rami ya, sama Mbak Yuli yang nanya. Iya, oke. Jalan kaki tanpa alas kaki bagus. Bagus banget malahan. Lari tanpa alas kaki juga bagus. Yang nggak boleh adalah lari tanpa busana. Ya nggak boleh ya. Itu jadi dosa jariah itu ya. Buat teman-teman yang lain yang melihatnya. Dilihat dosa, nggak dilihat sayang ya. Wah, Mbak Agnes nanya lagi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bedanya gula sama pemanis apa dok? Oh, yo beda dong. Gula memang memberikan rasa manis ya, sebagian besar gula. Tapi pemanis juga belum tentu dari gula saja. Salah satunya stevia, ini yang saya pegang. Ya, jadi muter-muter sini lagi deh pembahasannya. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman semangat. Berjemur apa bisa menguatkan tulang? Bisa banget. Tapi kalau Anda masih menuduh kolesterol adalah penjahat, ya rasanya berjemur pun percuma. Karena gini, kolesterol yang ada di dalam badan kita, terus kita berjemur kan, kulit kita terkena sinar ultraviolet dari matahari. Sinar ultraviolet itu mengubah kolesterol jadi vitamin D. Nah, sejahat apa tuh coba kolesterol? Ternyata kolesterol itu adalah vitamin D. Atau sebaliknya, sorry. Ternyata vitamin D itu adalah kolesterol yang diubah oleh sinar ultraviolet. Sekarang kita masih mau nuduh kolesterol itu penjahat. Padahal vitamin D berasal dari kolesterol. Ibaratnya nih, kayak saya. Sekarang wujud saya kayak gini nih. Kemudian saya didandanin, di make up. Rambut saya dipotong, dibotakin, kumis saya dipanjangin, janggut saya dipanjangin. Apakah saya masih
bernama Dr. Gustaf? Masih kan? Hanya wujudnya saja yang berbeda. Nah, gitulah vitamin D. Vitamin D itu berasal dari kolesterol yang diubah oleh sinar matahari. Berarti nggak perlu tambahan vitamin D ya, Dok? Ya, kalau saya sih cukup berjemur saja. Tambahan itu adalah eh, kebutuhan bagi orang-orang yang mungkin aktivitas paginya tidak sempat berjemur ya. Mungkin pagi-pagi udah harus masuk mobil, harus berangkat kerja, pulangnya juga udah malam ya. Ya nggak ada yang salah, silakan aja kalau misalkan mau ditambah dengan asupan vitamin D. Cuman tentu, Bu Amanah kan ikut premium webinar saya kan. Ingat bahwa suplemen hanya diberikan kepada orang-orang yang kurang nutrisinya. Jadi kalau kita selama ini sudah cukup nutrisi, maka tidak perlu suplemen. Ya, makanan yang bisa menguatkan tulang. Ya, banyak sih ya, yang tentunya yang mengandung kalsium. Tapi hati-hati juga dengan kalsium kalau terlalu banyak konsumsi kalsium sedangkan Anda tidak banyak bergerak, jarang olahraga, jarang berjemur, maka kalsium itu yang kemudian menjadi sumbatan di pembuluh darah. Nah, jadi selama ini kita banyak menuduh kolesterol yang menyumbat darah kita. Kolesterol yang menjadi penyebab kita terkena penyakit stroke atau jantung. Padahal ada hal lain yang sebenarnya menyebabkan sumbatan, yaitu apa? Gula pasir dan kalsium. Sekarang banyak orang yang mengkonsumsi makanan tinggi kalsium, tapi malas olahraga, malas bergerak. Maka tiba-tiba kemudian tekanan darahnya tinggi. Yang disalahin garam, yang disalahin kolesterol. Padahal garam dan kolesterol itu nutrisi. Yang bukan nutrisi itu gula. Tapi kenapa Anda nggak pernah nyalain gula? Gula itu bukan nutrisi. Tubuh kita tidak butuh gula. Sebaliknya, tubuh kita butuh kolesterol, tubuh kita butuh garam, tubuh kita butuh protein, butuh lemak. Tapi sayangnya, lemak, kolesterol, garam ini dijadikan kambing hitam. Ya, karena sedang ada bisnis yang lain yang ingin dibesarkan. Oke, jadi kalau Anda mau makan yang mengandung kalsium, apakah berasal dari susu, dari tulang, atau sop tulang gitu ya, kaldu tulang, atau suplemen-suplemen yang mengandung kalsium, saran saya, perbanyak aktivitas. Karena kalau kalsium numpuk di dalam darah, itu yang membuat pembuluh darah Anda sumbat. Karena kalsium tadi, ya. Oke, nanti deh bisa kita bahas lebih lengkap di sesi yang memang khusus untuk membahas tentang tulang, sesi khusus membahas tentang gula ya. Pokoknya teman-teman kalau dibuka kelas eksklusif jangan pada kabur. Kita udah siapin tanggalnya, udah siapin kesempatannya, malah nggak ada yang ngikut kan sayang juga, buang-buang waktu. Itu ya. Oke, geser lagi. Nah ini dia. Keajaiban olahraga lari ialah menciptakan pembuluh darah baru di otak, jantung, paru-paru, ginjal, liver, dan seluruh bagian tubuh lainnya. Ya, jadi ini yang juga kita butuhkan, manfaat dari olahraga lari itu juga bisa membentuk pembuluh darah baru, sehingga kita nggak perlu operasi bypass, karena kita sudah banyak pembuluh darah di jantung. Ingat tadi operasi bypass kan, dibuatin pembuluh darah baru, karena pembuluh darahnya yang sebelumnya sudah rusak, udah sumbat. Nah, supaya Anda tidak sampai di operasi bypass, maka ayo kita munculkan banyak pembuluh darah baru. Dengan cara apa? Olahraga. Sekarang bayangin, Anda ingat atau pernah main ke Tugu Monas di Jakarta Pusat? Setahu saya Tugu Monas itu ada 4 alternatif jalan. Coba bayangin kalau salah satu jalannya ditutup. Kita masih bisa ke Monas nggak? Bisa kan? Karena masih ada 3 cadangan jalan. Jadi walaupun satunya ketutup mungkin karena macet atau karena ada perbaikan, kita masih tetap bisa masuk ke dalam Monas karena masih ada 3 alternatif jalan yang lain. Sekarang bayangin kalau Monas hanya punya satu jalan, cuman punya satu-satunya jalan. Ketika satu-satunya jalan itu tersumbat, ya udah kita nggak bisa main, nggak bisa masuk ke dalam Monas, gitu ya. Maksudnya pembuluh darah baru, ya misalnya di jantung, ya dia tumbuh juga di situ. Jadi semakin banyak jalan menuju jantung, gitu.
ya. Batasan olahraga lari umur berapa? Kalau saya sih batasan olahraga lari itu di usia, kalau Anda terlatih olahraga dari muda, bahkan sampai 70 tahun Anda masih boleh olahraga lari. Tapi kalau Anda baru mulai lari di usia 40, usia 50 ya, maka batasnya mungkin bagi saya 55 tahunan lah. Itu pun harus perlu hati-hati juga. Ya, tapi tidak ada kata terlambat. Tetap silakan kalau mau coba. Ya kalau osteoporosis jangan dipaksa lari ya, Bu. Nanti bisa patah, bahaya. Masih ada olahraga yang lain seperti senam, jalan kaki. Yang nggak boleh itu adalah nggak olahraga sama sekali, gitu. Nggak apa-apa, pokoknya olahraga lari ini bagi yang masih kuat, bagi yang masih punya kaki, ya kan? Itu. Bagaimana dengan peregangan saja, Dok? Nah, kita kan udah belajar di pertemuan yang lalu, peregangan itu adalah pasangan dari olahraga. Jadi nggak sempurna juga kalau kita cuma peregangan tanpa olahraga. Sebaliknya, olahraga saja tanpa peregangan juga nggak sempurna. Gitu. Kalau jalan di taman sampai 6 kilometer, boleh banget. Tapi habis ini kita akan lihat apa indikator keberhasilan atau kecukupan olahraga. Kita lanjut dulu ya ke indikator kecukupan olahraga, termasuk olahraga lari. Anda boleh pakai dua indikator atau salah satunya, silakan. Ini yang pertama dengan menggunakan denyut nadi. Jadi, kalau kita mau tahu olahraga kita cukup atau belum, maka caranya adalah dengan mengukur denyut nadi kita. Dikatakan cukup kalau denyut nadi kita meningkat sampai 70% dari batas denyut nadi maksimal per menitnya. Jadi cara mengukurnya begini. 220 dikurang usia. Jadi hasil penghitungan ini kemudian dikalikan dengan 0,7. Maksudnya 0,7 ini artinya 70%. Nah, coba teman-teman, coba dihitung. Dalam kurung 220 dikurangin usia Anda sekarang. Kemudian dikali 0,7. Jadi buat Anda yang usianya 50, 60, biar tahu batas olahraga larinya seberapa. Dan ini kita tidak pakai, atau maksudnya gini, mazhab olahraga bagi saya itu bukan berdasarkan menit. Jadi saya kalau ditanya, Dok, berapa menit olahraga yang cukup? Saya nggak pakai menit, Mas. Karena setiap orang kemampuannya beda-beda. Kalau dipaksakan, saya ngomong, olahraga lari 1 jam. Loh, kemudian ibu-ibu yang usianya 60 tahun maksain lari 1 jam, semaput lah. Nah, kita pakai indikator yang lain. Indikator yang lebih masuk akal, yaitu berdasarkan usia. Nih, ayo siapa yang mau ngitung? Atau saya bantu hitungin? Sebutkan aja usia Anda berapa sekarang. Misal, Bu Amanah, usianya berapa? Saya sambil minum ya. Lama nggak minum ini. Ya, Bu Yuli 51 tahun. Sebentar, satu-satu. Mana kalkulator itu? Kita hitung Bu Yuli ya. Bu Yuli 220 dikurangi 51 dikali 0,7. Nah, buat Bu Yuli, Anda dikatakan cukup olahraga kalau denyut nadi Anda sudah 119 kali per menit. Buat Bu Yuli, ya, nih itu saya tulis Bu Yuli sama dengan 119 kali per menitnya. Jadi kalau Anda ketika lari, kemudian sambil diraba tuh denyut nadinya di tangan. Dihitung selama 1 menit, kalau sudah sampai 119 kali atau 120 kali, cukup. Sudah boleh pulang, istirahat. Gitu ya. Sekarang kita hitung yang masih muda yuk. Nah ini nih, yang paling muda nih, Mbak Nurul, 27 tahun. Oh udah ngitung ya? 135 kali per menit. Ya udah, itu cukup. Mbak Evi 120 kali per menit.
Dok, kalau jalan aja udah sampai 120-an. Nah, itu karena mungkin kurang terlatih jalannya dari dulu ya. Nggak apa-apa, diterusin aja jalan kaki aja dulu. Nggak usah lari, Pak Andri. Ya. Ini Mbak Mulia 26 tahun. Oh, ternyata keluarga besar Masjid Asa Indonesia ini banyak yang masih muda ya. Sekarang kita hitung Mbak Mulia 220 dikurangi 26 dikali 0,7 sama dengan 136 kali per menit. Mbak Salmawati 60 tahun. 220 dikurangi 60 dikali 0,7. Buat Bu Salmawati 112 kali per menit. Tadi kayaknya yang di atas-atas sudah ngetik ya. Mungkin saya nggak bisa ngitungin semua ya teman-teman ya. Nanti habis waktunya untuk ngitungin doang. Nah, saya random aja pilih Mbak Laila Fitriani ya, 37 tahun. Coba kita hitung 220 dikurangi 37 dikali 0,7 sama dengan 128 kali per menit. Jadi artinya Mbak Laila lari kan. Kemudian coba dilihat kalau sudah 10 menit, sudah lari, sudah ngos-ngosan, diukur nadinya. Kalau sudah sampai 137 ya tadi ya, mohon maaf kok saya lupa. Sudah sampai 128 kali per menit, sudah cukup, boleh istirahat. Dan inilah kenapa judul materi kita malam hari ini nggak sampai sejam. Karena untuk Anda mencapai denyut nadi segitu, jangankan 1 jam, 20 menit saja mungkin sudah nyampe. Iya nggak? Nah, jadi saya nggak bisa bilang buat Anda olahraga cukup itu pokoknya 1 jam atau 60 menit lari setiap hari. Ya kalau Anda yang masih muda mungkin masih kuat. Kalau yang udah tua ya kan beda hitungannya. Maka kita pakai indikator yang pertama yaitu denyut nadi. Kecuali Anda mau ngejar turnamen ya, misalnya Anda latihan karena mau ada turnamen. Ya silakan porsi olahraganya jadi lebih, silakan nggak apa-apa. Kalau ini kan olahraga yang rutin ya, artinya harian kita lakukannya setiap hari. Tidak sedang mengejar turnamen atau tidak sedang latihan gitu ya. Dok, bisa diulang rumusnya. Itu Bu di layar ada saya tulis rumusnya itu. Buka kurung 220 dikurangi usia ibu saat ini. Nah, selesaikan dulu tuh 220 dikurangin 60. Baru hasilnya dikali dengan 0,7. Jadi yang di dalam kurung diselesaikan dulu. Baru kemudian dikali 0,7. Atau mungkin Bu Salma ini ya, nggak muncul layarnya ya. Tapi bisa ngetik. Bisa ngetik, berarti layarnya muncul. Mulai ngantuk nih saya nih. Jadi linglung. Nah, ini indikator yang kedua ialah dengan melihat perubahan warna kulit. Ini ada pernyataannya, penjelasannya. Jika telah terjadi perubahan warna kulit, seluruh tubuh Anda menjadi kemerahan, terutama di area dan tangan, terutama di area tangan dan kaki, maka olahraga lari Anda cukup. Nah, ini yang saya bilang, nggak bisa pakai indikator menit. Olahraga yang bagus itu 60 menit, nggak bisa. Kita pakai indikator ini. Oh, kalau layar Zoom nggak bisa ya, setahu saya dibuka ya. Digedein ya. Atau dari operator coba mohon dibantu outframe saja buat keluarga besar kita mungkin yang usianya di atas 50 nih biasanya matanya sedikit ini ya, sulit untuk melihat tulisan kecil. Operator standby, mana? Gedein ya. Nah, itu tuh. Layarnya bisa lebih besar. Olahraga sebaiknya pagi atau sore. Pagi dan sore bagus saja menurut saya, tapi yang terbaiknya itu memang pagi. Karena udara pagi itu udaranya lebih baik kualitasnya daripada sore. Dan kita sekalian mengamalkan sunnah. Nabi Muhammad SAW memang aktifnya itu pagi hari. Dari mulai subuh sampai waktu duha, beliau itu adalah jam-jam sibuknya beliau tuh. Ya, Bunda Betty usianya 64 tahun. Nah, coba dihitung silakan. Siapa yang mau bantu menghitungkan
berapa denyut nadi 70%-nya Bunda Betty usia 64 tahun. Jadi teman-teman, ada 2 indikator yang bisa teman-teman pakai dua-duanya atau salah satunya, silakan. Mau pakai yang warna kulit boleh, mau pakai denyut nadi juga boleh. Nah, warna kulit ini terutama di area tangan dan kaki ya. Karena kan kita pengen aliran darah kita tuh lancar sampai tangan ke kaki, ya. Ya maka kita lihat perubahan warna. Kalau tangan dan kaki kita sudah mulai kemerahan, artinya pembuluh darah di tangan dan kaki sudah mulai melebar. Alirannya sudah mulai bagus, ya. Ya, kami tiap hari jalan habis sholat subuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Panjang umur, Bunda Betty. Karena sering jalan kaki, insya Allah. Nah, itu udah dihitungin sama Mbak Evi ya, 109 kali per menit. Kira-kira teman-teman paham ya? 2 indikator yang bisa digunakan ini? Silakan pilih salah satunya mau yang mana. Kalau capek lari bisa diselingi naik sepeda dok. Boleh aja, sama pakai indikator ini juga bisa. Naik sepeda terus ukur nadi. Kalau nadinya sudah cukup ya udah pulang istirahat. Oke, kita geser lagi. Nah, ini aktivitas penunjang ya teman-teman ya. Teman-teman sudah menghentikan gula, sudah olahraga lari, atau mungkin kalau yang nggak kuat lari boleh olahraga jalan kaki, olahraga senam di rumah, olahraga naik sepeda, atau yang suka renang, atau yang hanya sekedar berjemur gitu kan. Walaupun yang terbaiknya adalah olahraga lari, tapi saya tetap menganjurkan lihat kondisi. Kalau bisa lari ya lari, kalau nggak bisa lari tetaplah olahraga tapi pilih olahraga yang lebih ringan. Nah sekarang aktivitas penunjang supaya lari kita lebih maksimal ialah ada 3 hal ini. Yang pertama tidur awal. Kenapa kok harus tidur awal? Karena kita mengharapkan tubuh kita bisa memproduksi hormon yang namanya HGH, Human Growth Hormone. Ini diproduksi kalau kita itu tidur awal. Jam 10 malam sudah lelap. Artinya kalau jam 10 malam sudah lelap, sekitar jam 9 kita sudah harus bobo. Tapi tidak untuk malam ini ya. Gimana mau lelap? Hampir jam setengah 10 kita masih ngobrol ini kan. Untuk besok deh. Besok malam ya. Habis baca surah Al-Kahfi, istirahat tidur. Cukup. Ya. Kok besok ya? Besok masih Rabu ya? Astagfirullahaladzim. Pengennya cepet weekend aja nih. Ya besok malam ya. Malam Kamis. Tidur awal. Tiap malam dengan PPA, pola pertolongan Allah ya. Dok, bagusnya sarapannya sebelum atau sesudah olahraga. Kalau saya sarapannya itu jam 10 pagi, Bu. Kalau saya. Jadi mau itu sebelum atau sesudah olahraga, tapi saya sarapannya jam 10 pagi. Jadi saya nggak terbiasa sarapan awal-awal. Dan banyak sahabat-sahabat saya yang sudah mendapatkan banyak manfaat dengan menunda jam sarapan. Atau bahkan tidak sarapan sama sekali. Kalau nggak percaya, tanya Bu Amanah tuh. Ya kan, Bu Amanah? Banyak teman-teman kita yang sudah banyak mengalami perubahan, banyak yang mengalami manfaat, kehebatan dalam hidupnya dengan menunda sarapan. Atau bahkan tidak sarapan sama sekali. Kemudian bangun awal, fungsinya adalah kita mendukung paru-paru dan usus membuang racun. Ketahuilah bahwa mulai dari mulai dari jam 3 dini hari sampai azan subuh, paru-paru kita membuang racun. Sayang banget kalau di jam segitu kita belum tidur, bergadang gitu ya. Ya, paru-parunya jadi nggak maksimal membuang racun. Kemudian dari azan subuh sampai waktu syuruk, itu adalah waktu kesempatan usus membuang racun. Ada yang bisa memahami? Jadi, mulai dari jam 3 sampai azan subuh, paru-paru yang aktif membuang racun.
Setelah azan subuh sampai waktu syuruq, gantian usus yang membuang racun. Nah, jadi mereka bergantian kerjanya. Nah, itu Bu Amanah bilang, bermanfaat banget dok, lingkar perut mengecil, sama tidak menggendut lagi. Ya, Alhamdulillah, itu salah satu manfaat menunda sarapan atau tidak sarapan sama sekali. Bisa sedikit dijelaskan dok kenapa sarapan jam 10 lebih sehat? Salah satunya adalah hormon yang namanya human growth hormone ini, ketika kita bangun tidur, biasanya sisa-sisa hormonnya masih ada. Cuman sayangnya, hormon ini akan hilang kalau kemudian kita bangun tidur makan. Nah, makanya saya menunda. Kalau saya nggak lapar, biasanya nggak sarapan sama sekali. Saya makan siang aja sekalian nanti. Tapi kalau misalnya pas lapar, saya sarapan tapi jam 9 ke atas. Supaya human growth hormone saya masih ada. Paginya masih bisa dinikmati sisa-sisanya. Sampai kemudian human growth hormone ini benar-benar habis, baru kemudian saya makan. Gitu salah satu manfaatnya. Lambung bekerja maksimal itu pada jam, aduh kalau saya lupa ya. Lambung bekerja maksimal tuh bukan pada jam segitu, Bu. Kalau nggak salah antara, aduh, jangan deh, jangan jawab antara-antara, takutnya malah nanti salah. Saya ini dulu nanti buka bukunya lagi, kok saya lupa ya. Jam meridian tubuh. Yang saya ingat tuh meridian jantung, usus, paru-paru yang tadi saya sebut ya. Jantung itu meridiannya jam 11 sampai jam 1 siang. Makanya kita dianjurkan dari jam 11 itu tidur. Bangun sebentar untuk sholat subuh. Sholat subuh. Bangun sebentar untuk sholat zuhur. Habis itu boleh lanjut tidur lagi sebentar. Karena tidur siang bisa bantu untuk mengurangi beban jantung. Nah, cuman kalau di jam meridian tubuh itu ada meridian maksudnya dia membuang sama meridian dia untuk memasukkan. Nah, kalau memang contohnya usus tadi ya, meridian usus itu dari azan subuh sampai waktu syuruk. Itu waktunya dia membuang, bukan memasukkan. Intinya gitu. Nah itu ya, jam piket organ lambung. Kok ada yang jawab jam 7 sampai jam 9, ada yang jawab jam 1, jam 9 sampai 11. Nanti deh, saya lihat dulu buku catatan saya ya. Kalau salah jawab nanti malah berbahaya juga. Oke. Kalau nggak salah tuh antara sore atau siang gitu ya, lambung itu. Kalau sahur nggak jadi masalah, kan sahur sebelum azan subuh. Makanya begitu berkumandang azan subuh, kita berhenti makan. Karena waktunya usus membuang racun. Gitu. Tapi human growth hormonnya tetap masih banyak. Jadi gini Bu, aduh gimana ya? Sebentar, gini. Perhatikan ya. Ini nih, saya minjem slide yang ini supaya masih banyak bagian yang putihnya. Coba perhatikan. Ketika kita tidur, ini ada garis grafik saya ya. Mulai di jam 11 malam, human growth hormone itu diproduksi dan jumlahnya semakin meningkat. Anggap grafiknya ke atas ya, meningkatnya. Dari jam 11, kemudian puncaknya itu pada jam 3 subuh. Kok jam 3 subuh? Jam 3 dini hari. Nah, anggap ini jam 3 dini hari nih. Kemudian hasilnya grafiknya dia kemudian semakin turun karena sudah melewati puncak di jam 3 dini hari. Nah, katakanlah di sini jam 3, astagfirullahaladzim. Nah ini, katakanlah ini jam 3, kemudian ini jam 4, maaf ya ini tulisannya jelek. Ini jam 5, oke. Di sini jam 6, grafiknya kan makin turun nih. Makin ke sini, makin ke kanan, makin turun. Nah ini jam 7, ya kan? Jelek banget tulisannya. Ini jam 8. Semakin
siang jumlah human growth hormonnya semakin sedikit semakin habis, ya. Sekarang gini, kita sahur di jam 4, berarti artinya di sini jam sahur kita. Maka ketika kita sahur, kita sedang makan dalam kondisi human growth hormonnya masih banyak. Jadi walaupun dia berhenti diproduksi, dia tetap masih banyak jumlahnya. Beda kalau kemudian kita makan di jam 6 atau jam 7 atau jam 8. Ini jumlahnya udah tinggal dikit. Begitu kita makan, ini habis. Sayang kan? Paham nggak sampai sini kira-kira? Wah, ada guru saya nih, si Fodas ya. Nah, ini terdapat perbedaan ya. Ini memang kalau dari sudut pandang traditional Chinese medicine sama dari Tibun Nabawi beda. Kalau di sini dikatakan lambung jam 7 sampai jam 9, waktu yang dianggap baik itu sarapan. Kalau saya pakai mazhabnya teman-teman Tibun Nabawi, yaitu menunda sarapan di atas jam 9. Jam piket organ tubuh. Oke, kalau untuk jantung coba kita lihat jam 11 sama jam 1 ya. Makanya dianjurkan teman-teman kalau nggak ada aktivitas, silakan tidur siang. Koilul lah namanya ya. Sebentar, penghapus mana nih? Ini ya, dihapus ya. Nah, oke. Terus ada jam piket yang lain ya. Sebentar. Paru-paru ada, jantung usus kecil, nah ya, ginjal. Oke. Kalau saya nggak setujunya cuma bagian lambungnya aja. Ya. Kalau saya pakainya mazhab yang dari Tibun Nabawi. Ahlan wasalan si Fodas, oh, nih guru saya juga nih, beliau ngajarin saya herbal, ngajarin saya TCM, ngajarin apa kemarin si Fu tentang jus-jus gitu ya. Masya Allah. Oke, cukup ya. Oh, si Fu sepertinya selalu hadir ya, Masya Allah. Sebuah kehormatan bisa disaksikan sama guru. Ya, si Fodas, Masya Allah. Terus sarapan sebelum terus sebelum sarapan jam 10 konsumsi apa dong? Minum air putih saja cukup. Atau kalau Anda mau apa? Detoksifikasi usus tuh bagus tuh jam segitu tuh. Habis sholat subuh, apakah di waktu subuh itu atau nunggu setelah lewat waktu syuruk tetap boleh bikin air, terus berikan perasan jeruk 1 buah sampai 2 buah jeruk, kemudian diberikan madu boleh, atau diberikan tetesan stevia. Nah, itu bisa bantu detoksifikasi lambung. Kok detoksifikasi usus ya gitu ya. Kalau buah gimana dok? Makan pagi hakikat tetap pokoknya intinya segala makanan yang dia mengandung karbohidrat, maka produksi HGH dihentikan atau menurun produksinya. Tapi kalau air putih enggak, kecuali air putihnya diberikan gula. Nah, beda ya. Nah, itu betul Bu Amanah. Minum air putih hangat bangun tidur memang bisa bantu untuk meningkatkan frekuensi buang air besarnya. Oke, begitu ya. Baru sadar udah jam setengah 10. Ini teman-teman yang di Indonesia Timur. Berarti udah jam setengah 12 berarti. Teman-teman udah pada paham tadi ada rumusnya, kemudian ada apa tadi ya, indikator yang bisa dipakai untuk mengukur kecukupan olahraga gitu kan. Kira-kira itu yang paling mudah untuk teman-teman bisa pahami. Dan silahkan amalkan yang mudah, amalkan yang teman-teman yakini, ambil yang baik-baiknya saja, tinggalkan yang kurang-kurangnya dari penyampaian saya pada malam hari ini.
maupun pada malam-malam yang lalu ya. Ambil yang baik-baiknya. Wah, di Hong Kong jam 10:30 berarti sekarang ya, Mbak Ratna. Oh iya, sambil-sambil mungkin saya berbagi manfaat, sambil nyampaikan materi, juga saya sambil memberikan kabar. Sebuah buku yang saya tulis judulnya Sunnah Fit, alhamdulillah sudah dibaca sampai 400 orang sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, Kang Nuga, kabar baik ya. Ini kan dari yang kemarin nih 300 plus ya. Ternyata saya dapat kabar sampai dengan hari ini sudah 400 plus. Cuman mungkin belum ada ini ya, desain poster yang baru. Tapi ternyata sudah sampai 400 orang yang membaca. Dan qadarullah alhamdulillah yang membacanya udah sampai Jepang. Terus kemarin ada di Singapura. Mungkin Mbak Ratna, Hong Kong mau jadi testimoni selanjutnya dari negeri sebelah ya, maksudnya di negeri luar dari Indonesia. Silakan. Bagi yang ingin pesan, silakan hubungin admin atau japri ke Kang Nuga. Atau ada nggak di sini ininya link untuk mendapatkan buku ini ya? Ya, memang ada maharnya, tapi kalau saya lihat sih nggak seberapa dibandingkan dengan ilmu yang ada di buku itu, ya. Dan juga dari penjualan e-book ini, sebagian akan kita salurkan dan akan kita sumbangkan ke Masjid Asa Indonesia untuk pembangunan masjid. Jadi sambil baca buku, dapat sehatnya, dapat juga pahalanya insya Allah. Dan sebagiannya pula nanti hasil penjualan ini juga akan kita sumbangkan untuk teman-teman kita, saudara-saudari kita di Gaza, Palestina, dan juga kita juga sumbangkan ke panti asuhan. Jadi makin banyak manfaatnya yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kita. Bukunya bahas tentang cara hidup ala Rasulullah, tapi yang paling gampang, yang bisa teman-teman lakukan, bahkan tanpa biaya. Seringnya hadis-hadis Rasulullah membahas tentang ilmu kesehatan tuh yang agak susah-susah, seperti olahraga berkuda, olahraga gulat, ya. Gimana kita mau gulat, ngajakin orang gulat ya kita dihajar gitu kan. Mau naik kuda nggak ada kudanya. Nah, tapi saya berikan di situ beberapa referensi atau alternatif. Boleh admin dikirim aja link untuk mendapatkan buku ini. Nah, itu ada sedikit cuplikan di dalam buku yang ditampilkan di layar ini ya, layar. Oh, hilang. Ini sudah. Linknya aja mungkin teman-teman di belakang layar. Oke, saya kembalikan ke Kang Nuga sambil nunggu teman-teman admin mengirimkan link untuk mendapatkan buku ini. Silakan. Alhamdulillah, nanti kita bagi-bagi pahala insya Allah ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang baik dari diri saya pribadi, untuk itu saya minta dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Dr. Gustaf atas penyampaiannya malam hari ini. Masya Allah, gimana Bapak Ibu semua, ayah bunda sekalian? Lengkap atau lengkap banget? Bermanfaat atau bermanfaat banget pembahasan kita malam hari ini? Lengkap banget ya? Bermanfaat banget ya? Nah itu Alhamdulillah di kolom chat sudah ada linknya terkait dengan Sunnah Fit dari Dr. Gustaf. Jadi insya Allah untuk ayah bunda yang tertarik untuk belajar lebih dalam lagi, mempelajari sunnah yang bisa kita terapkan gratis gitu ya, bahkan bisa dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah ada linknya, bisa diakses di sana insya Allah ya. Baik Dr. Gustaf, izin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.34, sudah semakin malam gitu ya. Tadi juga disampaikan bahwa di daerah timur ini sudah semakin malam juga. Mungkin kita tidak buka sesi Q&A malam hari ini, tapi insya Allah, kalaupun tadi ada beberapa request atau permintaan dan kesepakatan, ayo dong kita bikin kelas eksklusif bahas tentang gula atau bahas tentang apapun bersama Dr. Gustaf gitu ya. Insya Allah nanti semoga bisa difasilitasi oleh tim dari Ruang Asa untuk bisa menyelenggarakan kelas tersebut ya. Insya Allah semoga ayah bunda masih siap ya dan jawabannya masih sesuai dengan ajakan dari Dr. Gustaf. Tapi sebelum kita sama-sama akhiri, izin dokter bisa memberikan
closing statement atau mungkin pesan-pesan untuk ayah bunda semua yang sudah hadir pada malam hari ini, dokter. Baik, terima kasih Kang Uga. Nah, ini ternyata nggak ada sesi Q&A ya, karena udah saya pun minta maaf ternyata udah lewat dari waktu yang disediakan oleh panitia. Karena saya memang tipikal apa namanya ya, mengajar sambil interaksi. Ya, jadi lebih hidup suasananya. Jadi nggak saya terocos terus, tapi nggak peduli teman-teman ada yang bingung di kolom chat, ada yang bertanya, ada yang memberikan ide, itu kan sayang banget kalau tidak ditanggapi, nanti malah energi semangatnya jadi terputus ya. Jadi semoga penanggapan-penanggapan saya tadi tetap bernilai, bisa apa ya, membalas atau bisa membayar rasa ingin tahu teman-teman pada malam hari ini. Dan pesan saya nanti kalau dari Masjid Asa Indonesia membuka ruang eksklusif, monggo diikut ya. Ikutin karena itu nanti pembahasannya lebih lengkap, lebih dalam membahasnya ya. Dan kemungkinan juga nanti untuk sesi saya tidak lagi di malam. Nah, kita akan pindah ke pagi, tapi nanti tunggu saja kabar baik dari teman-teman di belakang layar. Hari apakah itu? Tanggal berapa? Monggo ditunggu kabar baiknya. Pesan saya teman-teman, lakukan yang baik-baik yang bisa teman-teman lakukan. Ilmu boleh dipahami, tapi tidak untuk dipaksakan. Ambil yang baik-baiknya saja, lakukan yang menurut teman-teman mudah. Ingat pesan saya tadi, olahraga lari memang yang terbaik untuk mencegah penyakit jantung. Tapi tentu kembalikan lagi ke kondisi teman-teman saat ini. Jangan sampai teman-teman memaksakan. Kalau memang nggak bisa olahraga lari, tetaplah olahraga juga, tapi pilih yang lebih ringan. Dan kalau bisa, pilih olahraga yang tetap menggerakkan kaki. Walaupun Anda punya kaki yang lemah, atau qadarullah Anda tidak punya kaki lagi, tapi tetap seolah-olah seperti sedang menggerakkan kaki. Insya Allah itu manfaatnya lebih besar daripada sekedar olahraga yang geraknya tidak teratur ya, seperti contoh bulu tangkis, badminton. Ya, pokoknya olahraga yang menggerakkan kaki secara teratur itu jauh lebih bagus. Demikian, saya ucapkan terima kasih teman-teman. Tadi terpantau sampai 205 orang partisipan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Semoga kemudian semakin banyak yang bergabung, semakin banyak juga dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebaliknya, semakin banyak pahala yang diberikan kepada kita. Oke, jazakumullah khairan katsiran pada teman-teman semuanya. Salam hormat saya juga, takzim saya kepada Gurunda Sifuodas yang berkenan menyimak pada malam hari ini. Nanti gantian materi beliau, saya juga harus menyimak. Ya, kadang nyimak langsung atau kadang ngelihat rekamannya karena pas kebetulan juga bentrok sama kesibukan yang lain. Wah, itu beliau tuh pakai kacamata, duh, masya Allah. Ada kabar baik nanti yang akan dibagikan oleh teman-teman Masjid Asa tentang materi dari si Fuadas. Ada materi yang unik yang insya Allah akan dibagikan oleh si Fuadas. Tunggu saja kabar baiknya dari teman-teman tentang materi si Fuadas. Sayang banget kalau dilewatin, apalagi ini materinya gratis. Aduh, sayang banget. Oke, jazakumullah, jazakumullah, jazakumullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Gustaf untuk kesempatannya membersamai kita semua malam hari ini. Dan untuk ayah bunda semua, terima kasih banyak untuk yang sudah open cam dari awal sampai akhir. Dan Nuga juga tidak bosan-bosannya mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza untuk ayah bunda semua yang selalu menitipkan sebagian hartanya untuk mensupport program dakwah dari Masjid Asa Indonesia. Tapi di akhir ini untuk ayah bunda yang mungkin masih ingin, Kang, tadi saya ketinggalan info rekeningnya. Saya belum sempat salin nomor rekeningnya di kolom chat. Saya masih pengen nih untuk menutup hari, menyempurnakan hari ini, saya pengen bersedekah dong, pengen berinfak gitu ya. Insya Allah kami masih bisa dan sangat membuka kesempatan tersebut untuk ayah bunda semua yang mau mengirimkan sebagian hartanya, silahkan bisa langsung dikirim saja ke rekening BSI atas nama Masjid Asa Indonesia. Insya Allah semua yang ayah bunda titipkan, yang ayah bunda salurkan akan kami pergunakan sebaik mungkin dalam rangka menyebarkan kebermanfaatan untuk umat di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Dan ada beberapa informasi penting juga sebelum ditutup. Pertama, insya Allah Masjid Asa Indonesia akan menggelar kegiatan maba malam minggu bersama bapak-bapak nih ya. Jadi insya Allah di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 jam 19.30
berlokasi di Masjid Asa Indonesia. Insya Allah nanti akan ada kajian dibersamai oleh 4 bapak-bapak ini ya. Masya Allah sudah tampil di layar gitu ya. Tapi jangan khawatir untuk bunda-bunda, ibu-ibu, teteh-teteh gitu ya yang mau ikut terlibat juga boleh gitu ya. Bukan berarti cuma bapak-bapak aja, tapi yang mendampingi adalah 4 orang bapak-bapak tersebut. Temanya apa? Temanya tentang healing, tentang ketenangan hati. Jadi nanti akan ada kajian di sana gitu ya. Jadi konsepnya adalah kajian tapi akan kita bikin seru, kita bikin interaktif gitu ya. Kita bikin bisa berdampak. Temanya kembali lagi tadi yang seperti Nuga sampaikan adalah tentang healing dan ketenangan hati. Jadi insya Allah kalau ayah bunda ada yang tertarik untuk ikut meramaikan di Masjid Asa Indonesia, silahkan bisa langsung di chat adminnya ya atau langsung datang saja ke lokasi Masjid Asa Indonesia. Insya Allah. Baik ayah bunda sekalian, dengan demikian berakhir pula kegiatan kita malam hari ini, tolabul ilmi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Gustaf, kemudian ayah bunda semua yang sudah Kang Nuga, hadir. Siap dokter? tadi maba ya, malam bersama bapak-bapak. Betul. Jangan lupa disisipin jokes-jokes tentang bapak-bapak. Ya, nasi apa yang bikin heboh satu kampung? Nah, itu tuh. Yang Apa tuh? bapak-bapak bisa jawab nih. Nasi apa yang bikin heboh satu kampung? Nasi yang bikin heboh satu kampung. Ya, yang bisa jawab berarti lulus ikut maba. Ikut mabat. Ya, Ayo ayah bunda. Ini karena nasi yang bikin heboh adalah nasi yang nempel di beduk. Nah, terus nasinya dipukul. Nah, Iya berarti yang betul. bapak-bapak saya sendiri. Saya lulus ikut maba ya. Lulus dokter, insya Allah. Semoga bisa Garing kata berkumpul. Bu Aman. Semoga bisa berkumpul di malam Ahad tanggal 2 di Masjid Asa Indonesia dan insya Allah makin banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan di forum tersebut. Amin ya rabbal alamin. Si Fauda, terima kasih sudah terus bersamai Nuga selama menggawangi Masjid Asa sebagai host. Kemudian yang sudah open camp, ada Bunda Zalia juga yang selalu antusias belajar dan kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang lain. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi kajian dari ruang asa berikutnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Nuga mohon pamit undur diri atas segala kekurangan, mohon maaf, kelebihan hadirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada yang baru gabung rupanya. Waalaikumsalam. Semuanya sampai jumpa. Wah, ya terima kasih yang sudah. Gurunda, Masya Allah. Terima kasih dokter. Ilmu dari Gurunda juga ini. Oh, jangan lebay. Luar biasa.